Hentikan. Henry, kamu baik-baik saja? Nancy, kamu kembali. Kamu benar-benar kembali. Maaf aku terlambat. Aku sibuk bekerja selama ini dan tidak pernah sempat berkunjung. Aku sudah membuatmu menderita. Aku baik-baik saja, hanya senang kamu pulang. Aku memelihara ayam gemuk di halaman dan menyembelihnya untukmu. Kamu jadi sangat kurus. Henry, jangan khawatir. Istirahat dulu. Aku akan urus orang-orang ini lalu kita pulang. Nancy, akhirnya kamu muncul. Paman Henry mengasuhmu dan membesarkanmu selama 6 tahun. Saatnya kamu membalas budi padanya. Asher berutang banyak uang padaku. Kamu bisa melunasi utangnya, sekarang kamu sudah pulang. Aku bayar utangnya. Kamu pasti bercanda. Nancy, berani sekali kamu memukulku. Kyle, Aku berhak penuh memukulmu. Kamu menipu kakek kesepian dengan utang yang sudah dilunasi. Apa kamu masih punya sedikit hati nurani? Nancy, jangan kira kamu bisa lolos setelah memukulku hanya karena kamu perempuan. Aku akan membunuhmu. Tunggu apa lagi? Bunuh dia. Kalian pengecut bersembunyi di belakang orang lain. sialan kamu. Berani kamu menyentuh Henry. Lari saja ke ayahmu dan bilang aku kembali. Kamu menipunya dengan buku catatan palsu. Aku akan berhitung dengannya segera. Enyah. Baik, kamu punya nyali. Tunggu saja, aku akan bilang ke ayahku sekarang. Ayo. Henry, ayo pulang. Apa mereka akan mengejarmu untuk membuat masalah? Kalau aku tahu kamu pulang, aku akan menyerahkan rumah ini pada mereka. Jangan khawatir, sekarang aku kembali. Tidak ada yang berani mengganggumu lagi. Jangan khawatir, Pak. Miss Jones menginvestasikan 300 juta yuan dan bahkan mengirimi saya hadiah pribadi yang mewah. Saya akan membuat jamuan sambutan besok menjadi sempurna. Ingat saja itu, kamu tidak perlu menjilat kepada orang besar seperti dia, tetapi kamu tidak boleh pernah melawan mereka. Ya, Jika kamu lakukan, paling tidak kamu akan kehilangan pekerjaan, paling parah nyawamu. Pak, saya mengerti. Biarkan saya mengantar Anda keluar. Tidak perlu. Hati-hati. Ayah, kamu harus membela aku. Apa yang kamu lakukan lagi? Tidakkah kamu lihat aku sibuk? Jamuan besok. Jamuan sambutan? Ayah, Miss Jones akan ke sini. Kepala Jones Group. Tepat, dia membawa asisten Wood untuk berinvestasi di desa kita dan memberikan hadiah besar. Ini suatu kehormatan besar bagi keluarga kita. Baik. Tapi, ayah, Nancy kembali. Dia hampir memukulku sampai mati dan bersumpah akan mengejar kita atas perlakuan kita terhadap saudara tuli ayah. Apa? Apakah dia tahu asisten Wood sudah melunasi semua hutang judi Asher? Kurasa mungkin dia tahu. Tapi ayah, hanya kau, aku, dan asisten Wood yang tahu kebenaran. Dia hanya menggertak untuk menakut-nakuti kita. Kau benar. Kita harus memberi pelajaran pada gadis sialan itu. Tapi Nona Jones akan berkunjung besok. Kita tidak bisa membuat masalah sekarang. Ayah, apa aku harus menerima pukulan ini dengan sia-sia? Lihat aku, wajah dan tanganku penuh memar. Apa burunya? Tunggu sampai jamuan besok setelah Nona Jones pergi. Lalu kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan padanya. Untuk saat ini, kau harus menahan amarahmu. Ayah! Baiklah. Kau menyuruhku menunggu sampai besok dan aku akan... Tapi bukan setelah jamuan sebelumnya.
Aku akan mengadakan pertunjukan besar untuk semua orang. Aku ingin memberi contoh pada siapapun yang berani melawanku. Bangun, Henry, aku perlu memberitahumu sesuatu. berdiri dan bicara. Aku harus berlutut untuk mengatakan ini padamu. Baiklah, silakan. Aku membunuh Asher. Apa? Dia bekerja sama dengan anggota geng luar, menghabiskan semua pensiunmu, dan mengusirmu seperti anjing liar. Aku tidak tahan, jadi aku potong anggota tubuhnya dan melemparkannya ke lubang buaya. Henry? Henry? Henry, kau bisa pukul aku, teriak padaku, bahkan bunuh aku jika kau mau. Aku sudah memberinya banyak kesempatan, tapi dia tidak pernah berubah. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain. Henry, Asher sendiri yang menyebabkan semua ini. Aku sudah tahu betapa busuknya dia selama ini. Aku juga benci dia, anak tidak berperasaan itu. Aku ingin memukul anak tidak tahu terima kasih itu, tapi aku tidak bisa. Dia darah dagingku. Aku membesarkannya sejak kecil. Kau melakukan apa yang tidak pernah aku berani lakukan. Aku berterima kasih padamu. Jika dia tetap hidup, dia hanya akan terus menyakiti orang. aku membuatmu kehilangan anakmu. Maafkan aku. Aku tidak menyalahkanmu. Dia sudah pantas mendapatkannya sejak lama. Sudahlah, jangan bicarakan dia lagi. Keluarga Evans tidak punya putra seperti itu. Henry, sekarang karena Asher sudah pergi, aku akan menjadi putrimu sebagai gantinya. Aku akan merawatmu dengan baik. Dasar anak bodoh. Anak baikku. Ayah, Henry, untuk menyambut investor akan ada upacara penyembelihan babi dan mereka menginginkanmu di sana. Jangan lupa. kami akan pergi. Ayah, aku sudah menyiapkan hadiah besar untuk pesta desa besok. Kali ini aku akan membuatmu menjadi kebanggaan seluruh desa. Tidak perlu hadiah. Aku senang menghabiskan berapapun demi ayahku. Ingat apa yang kukatakan sebelumnya, kita akan menangkap pria bisu tua itu dan Nancy di pesta besok. Mengerti? Kyle, kepala desa bilang investornya datang besok dan menyuruh kita jangan membuat masalah. Diam. Kita punya dukungan Nyonya Jones, jadi kita tidak perlu takut. Mengerti? Mengerti. Kami akan melakukan persis apa yang kau katakan. Kami akan menangkap pria bisu itu dan Nancy besok. Henry, kami punya banyak daging hari ini, lebih dari cukup untukmu. Tidak apa-apa, membantu desa adalah yang paling bisa kami lakukan. Cepat beritahu Kyle mereka sudah datang. Oke. Nancy, hadiah-hadiahnya sudah diantar. Noah bertanya apakah kamu mau pergi melihatnya. Ya. Ayah, aku mau keluar sebentar. Aku akan segera kembali. Hati-hati. Nancy sudah pergi. Ikuti rencana Kyle, kita mulai dengan kakek bisu itu. Hei, potongkan kaki babiku. Oke.
Sudah dipotong. Rebusan ini sangat gurih. Dasar bisu sialan. Aku mau potongan besar. Kenapa dipotong kecil-kecil? Ini sudah dipotong. Kalau kamu tidak suka, aku akan ambilkan kaki baru. Aku tidak mau yang baru. Aku mau potongan besar yang asli ini. Kembalikan jadi kaki utuh sekarang. Kau dengar? Hei Nick, kamu sudah keterlaluan. Semua orang ikut membantu desa, tapi kamu marah-marah soal kaki babi. Kamu biarkan dia memotongnya, lalu mengeluh potongannya salah dan menuntut utuh lagi. Kamu benar-benar menyebalkan. Diam, kau tidak punya hak bicara. Aku akan menyelesaikan ini dengan si bisu. Kaki babi itu harus utuh lagi, bagaimanapun caranya. Kamu tidak masuk akal. Lalu kenapa? Terus bicara dan aku akan menghajarmu juga. Kita semua warga desa. Bagaimana bisa kau memperlakukan orang seperti ini? Lalu kenapa kalau aku mengganggumu? Kyle, kamu di sini. Si bisu ini memotong-motong kaki babiku. Aku ingin potongan besar utuh itu, tapi dia memotongnya semua. Dia yang menyuruhku. Aku memotong kaki babi seperti biasa, dan aku menawarkan untuk menggantinya, tapi dia menolak. Aku cuma mau potongan yang ini saja. Kamu bisa saja memberikan yang jelek. Cukup. Bagus, Henry akan suka hadiah-hadiah ini. Begitu hadiah lainnya tiba, kirimkan segera, jangan tunda. Dimengerti. Sudah malam, ayo pergi. Oh, Paman Henry. Bukannya aku tidak mau membantumu, kamulah yang melanggar aturan. Aku anak kepala desa. Aku tidak bisa pilih kasih pada keluargaku sendiri di depan semua penduduk desa, kan? Ini tawarannya, berlutut makan daging mentah ini dan minta maaf pada temanku. Setuju? Ya, berlutut dan makan itu. Bagaimana aku bisa makan daging mentah? Kamu mencoba membuatku sampai batas kesabaranku. Hei, Paman Henry. Aku bertekad untuk menghancurkanmu. Di mana putrimu yang tangguh itu? Panggil dia untuk membelamu. Coba kalahkan aku. Aku ragu dia punya nyali. Dia hanya seorang wanita. Dia tidak akan berani. Jangan kau berani bicara tentang Nancy seperti itu. Kamu mencari masalah. Kau pikir dia bisa mengalahkanku? Dengar, Pak Tua. Ini pilihanmu. Berlutut dan makan daging itu dari lantai. Atau anak buahku akan menyeret putrimu ke sini untuk makan bersamamu. Jangan libatkan dia. Kalau begitu cepat berlutut dan makan. Henry, jangan lakukan itu. Daging mentah akan membuatmu sakit parah. Nancy pasti... Diam. Berhenti bicara. Aku bertanya untuk terakhir kalinya, kau mau makan atau tidak? Jika aku makan ini, kau bersumpah akan meninggalkan Nancy sendiri. Tentu saja, Kyle selalu menepati janjinya. Baiklah, aku akan memakannya. Cepatlah makan. Makan itu. Kau tidak ingin putrimu terluka, kan? Makan itu. Ini sudah habis. Sekarang lupakan semua ini. Siapa bilang kita beres? Aku tidak pernah berjanji begitu, teman-teman. Tidak pernah. Bagaimana kau bisa ingkar janji? Aku sudah makan daging itu seperti yang kau minta. Kita seharusnya menyelesaikan ini. Persetan denganmu, putrimu mengalahkanku, dan kau pikir sedikit daging mentah bisa menebusnya? Aku tidak pernah tahu kau bisa setidak tahu malu ini. Apalagi yang kau inginkan? Apa yang kuinginkan? Dengar, Pak Tua, kau tukang jagal babi kan? Hari ini aku akan membantaimu seperti babi. Berapa lama ini akan berlangsung? 2 menit. Kendarai lebih cepat.
Siap. Teman-teman, ikat dia dan buka bajunya. Panaskan minyak untuk menguliti kulitnya, cukur habis semua bulu kotor miliknya. Lalu kita akan membelah perutnya. Baiklah kawan, ayo mulai bekerja. Minyak panas datang. Paman Henry, begitu minyak mendidih ini mengenai kulitmu, akan langsung mengelupas satu lapisan. Jangan salahkan aku untuk ini. Salahkan putrimu yang liar itu. Mulai sekarang. Henry, kau siap? Hentikan. Ah, wajahku. Ayah, apa yang mereka lakukan padamu? Pergi, tinggalkan aku sendiri. Tidak satupun dari mereka pergi hari ini. Mereka semua akan membayar karena menyakitimu. Adam, bantu ayahku ke sini. Jika bahkan sehelai pun rambutnya terluka, kau akan berurusan denganku. Dipahami. Oh, Nancy, jadi pahlawan sekarang. Mari lihat apakah kau mampu. Ayo, pukul aku. Kyle, kau baik-baik saja. Apa aku terlihat baik-baik saja? Apa yang kau tunggu? Bunuh dia. Siapa kau sebenarnya? Bagaimana kau bisa bertarung sehebat ini? Aku seseorang yang tidak ingin kau hadapi. Sudah kubilang jangan sentuh ayahku, persetan. Ayahku adalah kepala desa. Kepala grup Jones akan datang dengan proyek senilai 300 juta yuan dan hadiah mewah hanya untuk menemuinya. Coba sentuh aku lagi, dan semua orang di sini akan mati hari ini. Kamu bilang Nona Jones membawa hadiah? Benar. Pergi jemput ayahmu yang bisu itu ke sini. Kalian berdua berlutut dan bersujud 100 kali padaku, lalu merangkak di antara kakiku. Jika tidak, begitu Nona Jones tiba, akan kubuat kalian berdua menderita sampai mati. Kupikir kau tidak akan hidup cukup lama untuk menunggunya. Adam, ambilkan aku pisau. Siap. Apa yang kau lakukan? Jangan bunuh aku. Jika kau menyakitiku begitu Nona Jones muncul, dia akan membuatmu dan ayahmu yang bisu mati berdampingan. Kau bilang aku tidak berani membunuhmu, biarkan aku menunjukkan apa yang berani aku lakukan. Kyle. Ayah, balaskan dendamku. Bunuh wanita jalang ini. Aku akan membalaskan dendammu. Nancy, kamu sampah tidak berguna. Jika aku tidak memotongmu dan si bisu itu dan memberi makan mayatmu pada anjing-anjing hari ini, aku akan mengejar namaku sendiri secara terbalik. Cepat, kirim kabar ke seluruh desa. Kumpulkan setiap penduduk yang mampu ke sini dengan alat-alat, berkumpul di jamuan selamat datang. Aku akan menumpahkan darah hari ini. John, apa kau gila? Nona Jones akan segera tiba. Jika kau membunuh seseorang, seluruh desa akan ikut terseret bersamamu.
Anakku kehilangan tangannya. Aku tidak peduli apakah itu Nona Jones atau orang penting, bahkan jika Tuhan sendiri turun, tidak ada yang menghentikanku untuk membunuh mereka. Nona muda, kau terlalu kejam. Dia telah membayar harganya. Dengarkan aku, bawa Henry keluar dari sini dulu, mungkin masih ada jalan keluar. Benarkah? Ya, keluarga Evans adalah yang terkaya di Jecheng. Bahkan Nona Jones datang mengunjungi mereka. Kau tidak bisa melawan mereka. Lari sekarang selagi masih bisa. Lari? Kau salah total mengenai dua hal. Pertama, aku tidak hanya akan memotong tangannya hari ini. Kedua, Nona Jones membawa hadiah dan investasi 300 juta yuan ke desa, tapi itu bukan untuk dia, itu untuk orang lain. Betapa konyolnya. Maksudmu hadiah dan investasinya untukmu, bukan untukku. Tepat, dia kesini untuk ayahku, Henry Evans. Apa? Omong kosong. Coba lihat cermin. Ayahmu hanyalah orang bisu yang tidak berarti. Bagaimana dia bisa mendapat perhatian dari Nona Jones? Karena Nona Jones yang kamu bicarakan adalah putrinya. Apa katamu, kau Nona Jones? Nancy, aku tahu kau punya koneksi dan kau ingin membelaku, tapi jangan asal klaim. Tidak masalah jika aku mati, kau masih muda. Jangan menyeret semua penduduk desa ke dalam kekacauan ini. Nancy, ayahmu benar. Kabar beredar bahwa Nona Jones adalah orang terkaya di Jecheng, bukan orang seperti kita peternak babi dan ikan. Ya, Nancy. Kau dengar itu? Kau hanyalah orang tidak penting yang dibesarkan orang bisu. Kau tidak berpendidikan, bertahun-tahun tidak pernah sekolah dengan benar. Aku tidak percaya sedikit pun. Dan aku yakin bahkan ayahmu sendiri juga tidak percaya kebohongan ini. Percaya atau tidak? Jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Sebelum Nona Jones tiba, kau dan anakmu sebaiknya bunuh diri. Jika tidak, aku akan membasmi keluarga Evans dari desa ini. Sangat konyol. Seorang yatim piatu yang dibesarkan orang bisu mengaku sebagai orang besar, mengatur-atur aku. Kau pasti siap mati. Semua sudah berkumpul. Semua sudah ada di sini. Ambil alatmu, bunuh mereka. Bunuh mereka. Semuanya, tenang. John, tenang. Ada banyak orang yang melihatmu. Kamu masih bisa mundur sebelum ini benar-benar di luar kendali. Nona Jones akan tiba kapan saja. Hentikan omongan. Karena kita masih kerabat, aku beri dua pilihan. Pertama, bunuh diri dan aku akan ampuni ayahmu. Atau aku bunuh dia dan kau akan menjalani takdir yang lebih buruk dari kematian. Pilih satu. Aku pilih kau yang mati. Baik, kau memang menantang. Aku akan kirim kau ke liang lahat sekarang. Teman-teman, siapa yang memotong kepala sampah ini akan mendapat 1 juta yuan. Bagus. Dasar orang-orang bodoh. Adam, kapan Noah akan tiba? Akan tiba dalam 2 menit. Mungkin mereka tidak akan hidup selama itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Hentikan. Asisten Wood ada di sini. Kamu celaka. Pak Wood, tolong bantu saya. Wanita ini baru saja mengancam akan membunuhku. Dia mengaku sebagai Ibu Jones. Dia melukai beberapa anak buahku dan memotong tangan anakku. Asisten Wood, setiap kata yang dia ucapkan benar. Syukurlah kau datang, atau tempat ini akan berubah menjadi pembantaian. Cepat tangkap dia. Berani-beraninya kamu. Pak, kenapa kau melakukan itu? Kau tidak sopan kepada Ibu Jones. Berani-beraninya kau mempertanyakan tindakanku. Ibu Jones, maaf saya terlambat. Mohon maafkan saya. Tunggu, maksudmu dia Ibu Jones? Benar. Orang yang berdiri di depanmu adalah ketua resmi dari Jones Group, Ibu Jones. Saya di sini hari ini hanya menjalankan perintah langsung Ibu Jones. Mustahil. Itu tidak mungkin benar. Dia hanya yatim piatu liar dibesarkan oleh orang bisu, sampah yang tidak berharga. Bagaimana mungkin dia menjadi ketua perusahaan? Ibu Jones menghabiskan 10 tahun bekerja keras untuk membangun sebuah kerajaan bisnis yang besar. Dia kembali ke kampung halamannya dengan gaya besar untuk membalas budi Henry atas membesarkannya dulu. Tapi kalian mencoba menipu Henry dari 10 juta yuan kompensasi pembongkaran yang dimaksudkan untuk rumahnya. Kalian menindas dan memukulinya. Kalian semua pantas mendapat balasan.
Ini tidak mungkin nyata. Saya tidak percaya. Jika dia benar-benar Ibu Jones, kenapa dia tidak mengatakannya dari awal? Kau pasti disewa untuk melakukan sandiwara ini. Itu satu-satunya penjelasan. Masih keras kepala ya? Aku sudah bilang siapa aku dan memberimu kesempatan untuk mundur. Kau buang kesempatan itu, dan sekarang sudah terlambat untuk minta maaf. Ibu Jones, tolong beritahu kami bagaimana mau menangani orang-orang ini. Selama bertahun-tahun, mereka melihat ayahku tua dan bisu dan terus-menerus menginjak-injak martabatnya. Hari ini mereka bahkan mencoba membunuhnya. Seret mereka semua pergi dan beri mereka makan pada binatang buas di bukit belakang. Siap laksanakan. Lepaskan aku kepala desa. Putra sulungku Leo bekerja di bawah Scarface dari Sirius Society. Tidak peduli seberapa banyak uang yang kau punya, kau hanyalah orang kaya baru yang sombong. Sentuh aku dan anakku akan membunuhmu. Tunggu, Scarface dari Sirius Society. Tepat, anakku adalah tangan kanannya. Kau takut sekarang? Biarkan aku pergi bebas, dan aku mungkin memohon padanya untuk membuat kematianmu tidak terlalu menyakitkan. Kau menyebutnya baru saja mengingatkanku pada buronan ini dan anakmu yang tidak berguna. Seret semua orang yang ikut dalam perkelahian ini pergi. Katakan pada anak buah untuk menangani mereka dengan hati-hati. Dimengerti. Lepaskan aku. Leo akan membalaskan dendam padamu untuk ini. Ingat kata-kataku. Ibu Jones, tolong ampuni nyawaku. Semua ini perbuatannya, aku tidak ada hubungan dengan itu. Kamu yakin? Aku bersumpah, aku hanya orang yang mengejar keuntungan kecil. Aku tidak akan pernah berani merencanakan penipuan atau melakukan kekerasan. Nona Jones, kamu sudah melihat bagaimana aku bekerja untuk desa ini selama bertahun-tahun. Kasihanilah aku. Baiklah, aku akan membiarkanmu hidup untuk saat ini. Tapi jika aku mendengar kamu melakukan aksi tak berterima kasih lagi, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Inyah dari pandanganku. Terima kasih, aku akan selalu mengingatnya. Ayah. Aku sudah menjadi anak yang durhaka, membuatmu menderita selama 13 tahun. Tidak ada yang akan pernah menindasmu lagi. Di sini, di depan semua penduduk desa, aku membuat pengumuman resmi ini. Aku, Nancy Jones, mengakui Henry Evans sebagai ayah kandungku. Berdiri, nak. Aku tidak pernah sekalipun menyalahkanmu. Kamu selalu merawatku. Dan itu yang terpenting. Ayah, aku pulang ke rumah karena dua alasan utama. Yang pertama adalah untuk membuktikan nilaimu kepada semua orang. Bagaimana? Noah, Aku di sini. bawakan hadiah yang aku persiapkan untuk ayahku. Kebegara. Ayah, ini adalah tanda terima kasihku sebagai putrimu. Lihatlah, Tidak, ini terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. kamu pantas mendapatkannya. Henry, tunjukkan kepada semua penduduk desa. Biarkan semua orang berbagi keberuntunganmu. Ya, Henry, Nancy memiliki hati yang sangat baik. Ini emas murni, berapa nilainya? Uang bukan yang penting di sini. Kata-kata itu jauh lebih berharga dari emas. Kata-kata ini cocok sekali untuk Henry. Kebajikan melimpah, nama abadi. Ayah, kau layak mendapat kehormatan ini. Hari ini aku menggantung plakat ini agar semua orang melihatnya. Aku ingin semua orang tahu ayahku adalah pria terbaik yang paling dihormati di desa Gauksin. Ayah, ada satu hal lagi. Aku mendengarkan. Atas nama Jones Group, aku mendirikan dana pembangunan pedesaan. Aku akan menyuntikkan dana awal 300 juta yuan untuk mendanai pengembangan desa dan proyek infrastruktur.
Pertama-tama, aku akan membangun panti jompo baru dan sekolah dasar. Setiap penduduk desa di atas 70 tahun mendapatkan perumahan gratis seumur hidup di sana, dan semua anak desa mendapatkan pendidikan gratis. Dan aku berjanji kepada semua orang di sini, aku akan melakukan segala yang aku bisa untuk memastikan setiap penduduk desa tinggal di villa yang bagus dan mengendarai mobil mewah dalam waktu setahun, hidup dengan nyaman dan sejahtera. Kau anak yang baik sekali. Semua penderitaanku terbayar. Ayah, hari-harimu yang nyaman baru saja dimulai. Ayah, hari-hari nyamanmu baru saja dimulai. Baik, Ayo pulang. Noah, aku serahkan seluruh pembangunan ekologi pedesaan padamu. Kerjakan segera. Dimengerti. Nancy benar-benar orang yang baik hati. Henry membesarkan gadis yang luar biasa. Sungguh menakjubkan. Leo Evans kembali ke Jecheng? Dia tiba sore hari dan langsung menuju persembunyian Scarface. Mereka berbicara di balik pintu tertutup selama 30 menit, dan keduanya tampak curiga ketika mereka keluar. Scarface tidak pernah mengotori tangannya sendiri. Dia selalu menyuruh anak buahnya untuk membunuh. Dia tidak akan memberi Leo begitu banyak dukungan kecuali dia sangat yakin rencana mereka akan berhasil. Jika dia berniat menyingkirkanku, dia harus mengejarku sendiri. Awasi setiap gerakan mereka. Beritahu aku segera jika ada sesuatu yang tidak biasa terjadi. Siap. pakaian baru ini terasa aneh di tubuhku. Ayah, ini baju baru. Pakai saja lebih sering agar terbiasa. Bukankah itu terlihat indah padamu? Kamu terlihat 10 tahun lebih muda dengan ini. Aku sudah di atas 50. Aku bukan anak muda lagi. Yang aku harapkan adalah kau menikah dengan pemuda dari tanah itu agar aku bisa menggendong cucuku suatu hari. Bukankah mereka semua pindah kembali ke kota? Meskipun mereka pindah, akar keluarga mereka masih di sini. Tuan Len bertanya apakah kau masih berniat menikahi Ryan. Tuan Len bertanya apakah kamu masih berniat menikahi Ryan. Aku tahu kamu kaya dan berkuasa sekarang. Mereka mungkin tampak di bawahmu. Jika kamu sudah berubah pikiran, aku akan bicara padanya. Ayah, jangan khawatir tentang itu. Aku akan menikahi Ryan. Benarkah? Tentu saja. Kami adalah kekasih masa kecil, dan dia memperlakukanku dengan baik saat itu. Perasaanku padanya tidak akan berubah hanya karena aku punya uang sekarang. Jika dia masih bocah yang sama, aku tidak keberatan hidup-hidup bertani sederhana bersamanya. Anakku yang baik. Tapi aku punya satu syarat. Katakan isi hatimu. Kami akan pergi ke tempat mereka besok, tapi aku tidak ingin membuatnya kewalahan. Aku akan mengendarai mobil biasa dan bertindak seperti orang biasa, agar dia tidak merasa terintimidasi oleh statusku. Itu sangat bijaksana. Kamu sudah memikirkan semuanya. Aku akan mengikuti arahanmu. Biarkan aku mengantarmu ke kamarmu. Nancy, maukah kau menikahiku? Aku tidak punya uang atau status sekarang. Aku tidak mampu membelikan gelang mewah untukmu. Tapi suatu saat nanti, jika aku sukses, aku akan membelikanmu yang paling gelang mewah yang bisa dibeli dengan uang. Baiklah. Aku akan menunggumu. Ryan, 13 tahun telah berlalu. Apa kau masih bocah yang sama? Oh, Henry. Henry, 13 tahun dan akhirnya kau datang berkunjung. Masuklah, mari ngobrol, ayo masuk.
Ibu, lihat orang tua bisu itu mengeluarkan suara aneh. Jika Ryan benar-benar menikahi seorang gadis dari keluarga ini, kita akan kehilangan semua martabat kita di kota. Apa kau pikir aku menginginkannya? Dia memakai kain lusuh murah, bahkan tidak sebaik setengah pakaian pembantu kita. Ayah sudah gila. Ryan hanya bercanda tentang itu, tapi kakekmu menganggapnya serius sekali. Henry, aku sudah menantikan hari ini setiap tahun. Aku takut aku akan meninggal sebelum bertemu kamu lagi. Tapi sekarang kamu di sini, aku bisa mati dengan tenang. Kakek Ian, ayahku sering menyebutmu, mengatakan bahwa kamu adalah guru yang paling terpelajar. Baiklah, itu semua pujian penduduk desa. Kamu Nancy, kan? Kamu sudah besar sekarang. Aku masih ingat kamu punya 2 kuncir kecil dan sangat pemalu dulu. Kamu telah tumbuh menjadi wanita yang sangat menakjubkan sekarang. Sial sekali, sungguh. Ryan kebanjiran dengan proyek besar proyek perusahaan hari ini. Dia tidak bisa meluangkan waktu sama sekali. Jika tidak, dia pasti sudah bergegas ke sini sejak lama. Ayahku bilang bahwa pekerjaan itu penting bagi anak muda. Ini adalah proyek pengembangan real estate di bawah Jones Group. Mereka menunjuk Ryan sebagai penanggung jawab penuh seluruh proyek ini. Dia menghabiskan bertahun-tahun membangun reputasi yang solid di bidang ini, jadi semua orang sangat mempercayainya. Dia benar-benar tidak bisa menolak tawaran itu. Jones Group, ternyata timku mendapatkan kemitraan dengannya secara tidak sengaja. Nancy, apakah kamu pernah mendengar tentang Jones Group? Tentu saja aku. Jones Group adalah yang terbesar perusahaan di Jecheng. Nancy besar di pedesaan, wajar aja dia nggak pernah denger. Nona Len, kamu sepertinya cukup akrab dengan orang-orang yang besar di desa-desa. Grace, jaga sopan santunmu di depan tamu kita. Tamu, mereka cuma 2 petani miskin yang berusaha naik tangga sosial. Bagaimana kau bisa bilang gitu? Gadis ini... Kakek Ian, jangan marah. Wajar saja Nona Len memandang rendah saya. Tapi kita akan segera jadi keluarga. Semoga kita bisa akur. Kamu pikir kamu layak bergaul dengan aku? Tutup mulutmu dan pergi dari hadapanku. Grace, cukup. Kakek Ian, Ryan, dan aku sudah lama tidak bertemu. Aku akan menemuinya sebentar lagi. Nancy benar. Seharusnya aku pikirkan ini lebih matang. Aku sangat gembira. Doris, telepon perusahaan sebentar dan sampaikan ke Ryan. Katakan padanya Nancy sedang menuju ke sana sekarang. Kamu mau pergi sendiri? Ayah, kantornya di pusat kota. Aku akan sampai sana cepat. Tetaplah di sini dan ngobrol dengan kakek Ian. Kita jarang bisa mengunjunginya. Nancy gadis yang penuh perhatian. Henry, kamu telah membesarkan anak perempuan yang sopan. Nona Jones, saya sudah menelepon Tuan Muda. Kalau begitu aku akan mencarinya. Pergilah. Oh, satu lagi. Minta Ryan antar kamu pulang malam ini. Kita akan makan malam bersama. Oke, dadah. Ryan. Sudah 13 tahun sejak terakhir kita bertemu. Palan, saya dengar kakekmu mengatur perjodohan untukmu. Sekarang tunanganmu muncul di depan pintu rumahmu. Apa kamu takut aku akan meninggalkanmu? Tentu saja aku takut. Dia tunanganmu dan sudah jadi kesepakatan. Tunangan apa? Aku hanya bercanda dengan kakek 10 tahun lalu, tapi dia menganggapnya serius. Jangan khawatir, kamu satu-satunya yang aku pedulikan dan kamu satu-satunya yang aku inginkan. Maaf, Ibu Jones. Pak Len tidak bisa menerima panggilannya sekarang. Apakah Anda ingin menjadwal ulang untuk hari lain? Aku perlu bicara dengannya hari ini. Biarkan aku menelepon sekali lagi. Pak Lan, biarkan saja.
Aku sibuk, berhenti meneleponku. Pak Len mungkin sedang terjebak dalam rapat. Aku tidak pernah tahu rapat disertai teriakan seperti itu. Ibu Jones, Anda tidak bisa masuk tanpa izin Pak Len. Dia memaksa masuk ke kantor Pak Len. Hentikan dia. Ini adalah zona kantor terbatas, silakan pergi. Ryan Land. Siapa sih? Nancy, siapa yang mengizinkanmu masuk ke sini? Keluar. Dan kau keluar. 3 menit. Apa? Aku akan memberimu 3 menit. Pikirkan bagaimana cara menjelaskan padaku. Menjelaskan padamu? Nancy Jones. Siapa kau kira dirimu? Nancy Jones? Kamu pikir kamu siapa? Orang terakhir yang berbicara padaku seperti itu dipotong-potong dan dilempar ke anjing-anjing liar. Kamu bercanda? Kamu pikir kamu Ratu Cheng mau mengintimidasi aku? Aku tahu persis kenapa kamu di sini. Kamu ingin aku menikahimu. Aku hanya akan setuju karena kasihan padamu. Tapi sejujurnya, aku akan menikahi kalian berdua. Kamu benar-benar selingkuh, bukan? Sudah 13 tahun sejak kita berpisah. Aku tidak pernah membayangkan kamu berubah menjadi seseorang yang tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu, pasti kamu tidak pernah tahu kekuatan uang. Itu sebabnya kamu terjebak dalam pikiran sempitmu. Aku Len Ryan, satu-satunya pewaris Len Group. Kami baru saja menjalin kemitraan dengan Jones Group. Setengah keluarga di kota ini akan berebut menikahkan putri mereka denganku. Tapi kau hanya seorang gadis desa dengan ayah bisu, memakai kain murah dari pasar dan makan makanan sederhana setiap hari. Jika kau bisa menikah ke keluarga Len, itu akan menjadi berkah bagi seluruh garis keturunanmu. Jadi tidak peduli apa yang aku lakukan di luar, kau tidak punya hak untuk marah atau mempertanyakanku. Mengerti? Jelas kau tidak mengerti. Jones Group, ya? Aku bisa membuat mereka menarik diri dari semua kerjasama denganmu hanya dengan satu panggilan telepon. Beraninya kau bicara seperti itu? Kau pikir keluargamu siapa? Bagaimana kau bisa bicara omong kosong? Lepaskan aku sekarang. Siapa kau berani memberiku perintah? Dasar jalang. Sial. Sudah 13 tahun kita saling kenal. Aku masih memegang ikatan lama kita dan kakek Ian selalu memperlakukan aku dengan baik. Jadi saat grup Len dalam krisis, aku berniat membantumu. Tapi aku tidak pernah menyangka saat aku siap membantu, kau malah menggali kuburmu sendiri. Kau pikir kau bisa mengintimidasi aku? Hanya gadis desa yang mengumpulkan receh dengan memulung sampah bersama pria tua bisu itu. Diam, kau tidak berhak menyebut ayahku. Kau tidak tahu seberapa besar harapan yang dia tanamkan padamu selama ini. Kau ingin menikahi wanita itu? Baik, akan aku kabulkan keinginanmu. Ini surat pertunangan. Mulai saat ini, aku secara resmi memutuskan semua ikatan pertunangan denganmu. Kau sudah gila membatalkan pertunangan kita. Bagaimana jika memang begitu? Aku akan memberimu muka hari ini karena hormat pada kakek Ian. Tapi jangan harap aku akan bersikap lunak padamu jika kita bertemu lagi. Nancy, kembali. Kenapa kau mengakhiri pertunangan kita? Apa yang memberimu hak untuk melakukan itu? Pak Len, apa kamu baik-baik saja? Keluar dari sini. Nancy berani menyentuhku dan membatalkan pertunangan kita. Aku akan membuatnya menyesali semuanya, memaksanya berlutut di kakiku dan memohon maaf. Hei, pergi beri Nancy pelajaran yang keras.
Uang bukan masalah. Nancy, tunggu saja. Kau akan tahu persis apa yang terjadi saat kau melawanku. Pak Evans, Ryan Land menyuruhku membunuh Nancy Jones. Nancy Jones? Yang membunuh seluruh keluargaku? Pukulan biasa tidak akan cukup. Pergi potong kepalanya, aku ingin meletakkannya di kuburan ayahku. Dimengerti. Hentikan semua kerja sama kontrak dengan Land Group. Tidak ada pengecualian. Tapi Land Group sedang diambang krisis modal. Jika kita tarik semua dana, seluruh perusahaan mereka bisa runtuh dalam semalam. Ryan melakukan ini semua pada dirinya sendiri. Laksanakan perintahku. Siap. Wow, dia cantik. Sepertinya kita dapat jackpot. Siapa yang mengirimmu? Baik, kau cukup tenang. Aku akan membuat kematianmu cepat kalau begitu. Tuan Land membayar kami untuk menganiayamu. Ryan? Iya, takut. Kau bisa telanjang dulu untuk kami. Biarkan kami bersenang-senang dan kami mungkin akan ringan nanti. Hanya kalian ini? Wah, kau cukup sombong. Aku suka wanita galak. Aku akan bersenang-senang dengannya duluan. Oke. Siapa kau sebenarnya? Bukan urusanmu. Kau tidak layak tahu. Kembali dan beritahu Ryan, aku akan terima hadiah kecilnya hari ini. Tapi aku punya hadiah yang jauh lebih buruk menunggunya. Aku ingin tahu apakah dia bisa menghadapinya. Sekarang pergi. Brengsek, tunggu saja. Kau tidak akan lolos dari ini. Ayo pergi. Ryan, aku tidak sabar melihat wajahmu saat kau tahu kebenaran. Halo? Pak Len, kami mengacaukan tugasnya. Kamu yang mengacaukan? 5 dari kalian tidak bisa menjatuhkan seorang wanita saja? Kami tidak tahu di mana dia belajar bertarung. Kemampuannya sangat menakutkan. Kami bahkan tidak sempat memukul sebelum dia mengalahkan kita semua. Dasar pecundang. Ini belum berakhir. Nancy sangat mempermalukanku. Aku tidak bisa melepaskannya begitu saja. Aku akan mengabaikan kegagalanmu yang lalu, tapi kau punya satu tugas lagi untukku. Pak, apa perintah Anda? Bawakan aku ayah Nancy yang bisu. Setelah kau membawanya ke sini, uangnya akan ditransfer. Jika kau gagal untuk kedua kalinya, aku akan menyelesaikan semua urusan denganmu. Dimengerti, Pak. Kami tidak akan mengacaukannya. Jika kami gagal, kami akan memotong tangan kami sendiri. Bagus. Nancy dasar jalang. Hari ini kau akan tahu harga melawanku. Bisakah kau santai? Kau mau membunuhku atau apa? Oh, siapa yang meneleponku kali ini? Ryan, kita dalam masalah. Oh, siapa yang meneleponku kali ini? Bicara. Ryan, kita dalam masalah. Jones Group baru saja menarik semua proyek bersama dan pendanaan kami. Tidak ada satu sen pun tersisa untuk kita. Apa Jones Group menarik investasi mereka? Bank-bank sudah menagih pinjaman mereka. Jika kita tidak bisa mendapatkan uang tunai besok, kebangkrutan Land Group akan jadi berita utama besok pagi.
Tuan Len, jangan khawatir. Len memiliki banyak aset. Kamu tidak tahu apa-apa. Pendanaan Jones Group mencakup 80% dari total aset kita. Jika mereka menarik diri, kita selesai. Kamu dengar? Bajingan, siapa yang kau sakiti? Kita sudah mengamankan kesepakatan kerja sama awal. Kenapa Jones Group tiba-tiba menarik pendanaan? Para pemegang saham sudah tahu, mereka semua marah besar. Ayah, aku benar-benar tidak tahu apa yang menyebabkan ini. Aku tidak peduli kau tahu atau tidak. Pergilah langsung ke Jones Group sekarang. Bertelut, bersujud, lakukan apapun untuk memperbaiki kekacauan ini. Jika gagal, kau bisa mengucapkan selamat tinggal pada gelar pewaris keluarga Len. Apa yang sebenarnya terjadi? Jones Group. Aku harus bertemu presiden mereka dan memohon padanya untuk membatalkan keputusannya. Kamu sudah pulang, Nancy. Apakah Ryan senang melihatmu? Ayah, aku perlu bicara denganmu tentang sesuatu yang serius. Ada apa? Aku sudah mengakhiri pertunanganku dengan Ryan. Kukira kalian berdua akur. Kalian sudah lama berpisah. Apa ada kesalahpahaman? Ayah, jangan khawatir. Biarkan aku tunjukkan sesuatu. Aku pergi ke kantor Ryan untuk menemuinya dan melihatnya berselingkuh dengan wanita lain. Setelah itu aku menyelidiki perselingkuhannya. Lihat, dia telah terlibat dengan puluhan wanita selama ini. Bajingan. Dulu dia anak yang baik. Bagaimana bisa dia menjadi seperti ini? Dia mengkhianatimu dan menyia-nyiakan semua ajaran baik yang diberikan Ian kepadanya. Ayah, 13 tahun telah berlalu, tidak ada yang sama lagi. Sekarang aku sudah putus hubungan dengannya. Kita tidak boleh berlama-lama di sini lagi. Kamu benar. Ian selalu baik kepada kita. Kita harus pergi mengucapkan selamat tinggal sebelum kita meninggalkan kota. Baiklah, aku akan pergi bicara dengannya. Pak Evans, jangan khawatir. Aku tidak akan gagal kali ini. Nancy, Henry, ada apa? Kalian berdua kelihatan buruk sekali. Kakek Ian, aku perlu memberitahumu sesuatu. Oh, baiklah. Ryan dan aku telah secara resmi membatalkan pertunangan kami. Hah? Kenapa? Hari ini, aku melihatnya dengan wanita lain, dan dia tidak pernah setia selama ini. Dasar pria tidak tahu terima kasih. Kakek Ian, Kekayaan keluarga kita bertambah besar selama bertahun-tahun, dan aku memanjakannya terlalu berlebihan. Seharusnya aku tahu dia akan tumbuh menjadi ceroboh dan tidak setia. Nancy, aku sangat mengecewakanmu. Kakek Ian, aku tak pernah melupakan semua kebaikanmu padaku. Aku sangat malu. Ayahmu membesarkanmu dengan sangat baik, tapi cucuku... Oh. Keluarga Len tidak pantas mendapatkan gadis baik seperti Nancy. Ini bukan salahmu. Ryan mengambil jalan yang salah. Jangan mencoba menghiburku.
Aku telah menjalani hidup yang keras, jujur sepanjang hidupku, dan sekarang saat aku mendekati akhir hidupku, bencana ini terjadi. Sekarang kamu pergi. Aku terlalu malu untuk memintamu tinggal. Kamu boleh pergi. Aku akan menyuruh orang mengantarmu keluar. Tidak apa-apa kakek Ian, aku bisa menyetir. Jaga dirimu. Akan Henry. Pak, si Bisu dan Nancy baru saja keluar. Kita tidak bisa menghadapi gadis itu sendirian. Target kita adalah si bisu tua. Kita serang begitu Nancy pergi. Dimengerti. Hatiku sakit untukmu. Aku benar-benar mengira kau akan berakhir dengan pria yang baik. Oh ayah, jangan sedih. Ini bukan akhir dari segalanya. Baiklah, tunggu di sini sebentar. Aku akan pergi membawa mobil ke sini. Nancy, Ada apa? Ryan ada di grup. Dia ingin menemuimu. Aku tidak akan menemuinya. Jika dia datang lagi, biarkan saja dia pergi. Baik. Ayah? Ayah. Noah, ayahku diculik. Tarik semua lalu lintas kotak kamera pengawas sekarang juga. Aku harus tahu siapa yang melakukannya dalam 2 jam. Siap. Jujurlah, sial. Pak Evans, kami dapatkan si bisu. Hubungi Ryan untuk perintah selanjutnya. Ikuti apapun yang dia katakan. Aku akan urus sisanya begitu aku tiba. Hei, hubungi Ryan dan beritahu dia kita dapatkan si bisu. Siap. Sekretaris Ford, pastikan pertemuan besok dengan Nona Jones berjalan sempurna. Ini hanya tanda kecil rasa terima kasihku. Tuan Len, sama-sama. Saya telah meluruskan semuanya dengan staf Nona Jones. Besok jam 3 sore, begitu Anda bertemu dengannya, dia akan membatalkan penarikan investasi pada Land Group. Terima kasih, Anda akan diberi kompensasi yang baik setelah ini selesai. Hari sudah larut, saya akan pamit sekarang. Oh, omong-omong, saat Anda bertemu Nona Jones, tunjukkan rasa hormat penuh, atau Anda akan menderita. Siap. Hati-hati di jalan keluar. Sempurna, investasi besar itu dari Jones Group akhirnya akan menjadi milikku. Setelah saya menandatangani kontrak resmi dengan Nona Jones besok, saya akan memegang semua kekuasaan di keluarga Land. Pak, kami dapatkan orang bisu itu. Apa yang Anda rencanakan untuk dilakukan dengannya? Baik, awasi dia. Oh, ngomong-ngomong, apakah Nancy tahu kita mengambilnya? Mungkin. Kami menyembunyikannya di tempat rahasia. Tidak ada yang melihat kami. Dia mungkin sedang mencari di mana-mana sekarang. Oke, awasi orang bisu itu dengan ketat dan ikuti setiap perintah yang saya berikan. Mengerti. Oh, Nancy, kamu hanya gadis desa sederhana. Beraninya kau memutuskan pertunangan kita dan mempermalukanku di depan umum? Malam ini aku akan memaksamu berlutut di kakiku, bersikap patuh seperti anjing dan memohon belas kasihanku. Maksudmu Ryan menculik ayahku? Ya, tapi ada lebih banyak yang tersembunyi di balik ini. Aku masih menggali semua detailnya. Kenapa buang waktu, Nancy? Biarkan aku pergi menangkap Ryan dan menguncinya seketika untukmu. Tidak, kurasa kita harus...
Hei Nancy, kamu bicara terus sepanjang hari. Kenapa jadi diam sekarang di malam hari? Kamu mencari seseorang? Ryan, kembalikan ayahku sekarang juga, dan mungkin aku akan membiarkanmu mati utuh. Kamu lebih tajam dari yang kukira. Jadi kamu tahu aku mengambil orang bisu itu. Aku punya lebih banyak koneksi dari yang kamu sadari. Ryan, ini peringatan. Kembalikan ayahku dalam 10 menit, atau aku akan menghancurkanmu. Menghancurkanku? Kamu sangat sombong. Dengarkan, temui aku di pabrik terbengkalai di sisi timur kota dalam 30 menit. Jika kamu mundur atau membawa polisi, kamu hanya akan datang untuk mengambil mayat ayah bisumu. Nancy, apa yang harus kita lakukan sekarang? Haruskah kita pergi sendiri seperti yang dia minta? Dia memiliki ayahku, kita tidak bisa bertindak gegabah. Ryan, aku membiarkanmu lolos dengan mudah karena ikatan masa kecil kita. Tapi jika kamu menyentuh ayahku hari ini, kamu menandatangani surat kematianmu sendiri. Adam, ikut aku ke pabrik kimia malam ini. Tidak masalah. Noah, bawa orang-orang kita dan evakuasi semua warga sekitar. Malam ini akan ada pertumpahan darah. Dimengerti. Kamu bermalas-malasan? Pukul lebih keras! Pak Lan, kamu pikir gadis itu benar-benar akan datang? Ayahnya adalah sandera kita. Dia setia padanya. Dia pasti akan datang. Tapi dia petarung yang ganas. Apakah semua orang kita cukup untuk menjatuhkannya? Jika tidak, aku akan menggunakan ini. Mengerti? Mengerti. Semua dengar. Jangan tahan pukul dia keras-keras. Pak Lan akan membayarmu dengan mahal setelahnya. Ya, Pak. Pak Lan, aku di sini. Ayah. Kau benar-benar punya nyali untuk datang. Kukira kau akan bersembunyi di rumah menangis seperti pengecut. Membuatku menangis? Kau tidak layak. Nancy, bahkan sekarang kau berperan sebagai pahlawan. Percayalah. Aku bisa menyuruh orang bisu ini dibunuh di sini dengan satu kalimat. Seseorang akan mati hari ini. Itu bukan aku, tapi kamu. Kamu sudah terlalu banyak menonton video pendek dan jadi gila. Biarkan aku bilang. Aku akan mengamankan kesepakatan investasi 100 miliar yuan. Aku bisa menghancurkanmu seperti serangga tanpa berkeringat. Kamu mengerti? Tidak, Adam, turunkan ayahku. Siap. Siapa yang berani bergerak? Nancy, aku akui kamu bisa bertarung dengan baik, tapi aku punya uang dan senjata api. Dengan itu di pihakku, tidak peduli seberapa terampil kamu tidak bisa menghentikanku. Kamu pikir begitu? Apa yang bisa kamu lakukan untuk menghentikanku? Lepaskan aku. Aku akan melepaskanmu. Jika kamu melepaskan ayahku dulu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalau begitu aku harus membunuhmu, lalu membunuh mereka. Baiklah, aku akan melepaskannya. Lepaskan dia. Pak, jika kita lakukan ini, tidak ada cara untuk menahannya. Diam, lakukan seperti yang kukatakan, atau aku akan membunuhmu. Ayah, kamu baik-baik saja? Maaf, aku terlambat. Ayo pergi ke rumah sakit. Kurang ajar, kamu berani mempermalukanku? Pergi ke neraka. Nancy! Adam. Sekarang kau lihat kekuatan yang kumiliki. Tidak peduli secepat apapun kau bertarung, kau tak bisa menghindari peluru. Kau udah mati. Begitu? Nancy, kadang aku benar-benar tidak bisa memahamimu. Kau seharusnya menjadi menantu keluarga Len, tapi kau memutuskan pertunangan kita. Bahkan dengan pistol diarahkan padamu, kau masih keras kepala. Kau gila? Kau yang gila. Yang kau lakukan hanyalah bersembunyi di balik kekayaan kakek Ian untuk mengintimidasi orang. Apalagi yang bisa kau capai? Kau pikir? Jangan bodoh dengan berpikir tak ada yang bisa menjatuhkanmu. Cukup. Aku datang untuk menyelesaikan masalah kita, bukan mendengarkan ceramah moralmu. Kau mau membawa si bisu ini pergi? Baik, aku akan memberimu tawaran. Berlutut, sujud 3 kali padaku, dan menggonggong seperti anjing. Dan mungkin aku akan membiarkanmu hidup. Aku berlutut, kurasa kau yang akan berlutut dan menggonggong sebentar lagi. Bahkan sekarang kau masih jadi pahlawan. Kau pikir kau adalah Nona Jones yang bisa memerintahkan kematianku dengan satu kata? Itulah diriku. Aku ketua Jones Group, dan satu perintah dariku menentukan nasibmu dan seluruh Land Group.
Serius? Gadis desa biasa yang belum pernah melihat dunia luas. Kau pikir kau bisa membodohi siapa? Kau pikir kau pantas mendapatkannya? Percaya atau tidak, tapi jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Kamu menggali kuburmu sendiri, dan kamu akan menyeret seluruh keluarga Len bersamamu. Kamu akan menyesalinya tanpa bisa diperbaiki. Hentikan omong kosongmu. Aku sudah cukup mendengar. Aku akan bertanya sekali lagi. Berlutut atau tidak? Berlutut, dan aku akan ampuni si bisu. Jika tidak, setiap pria di sini akan menyerangmu, dan seluruh kota akan tahu apa yang terjadi jika kau melawanku. Ryan? Apakah kau pernah berhenti memikirkan satu hal? Memikirkan apa? Aku hanya membawa satu orang bersamaku ke pabrik ini. Menurutmu dari mana aku mendapatkan kepercayaan diriku? Apa tidak aneh bagimu betapa tenangnya aku meskipun tahu kau menculik ayahku? Saat kau menembak Adam, tidak ada seorang pun di luar yang mendengar apapun. Apa yang kau bicarakan? Aku sudah mengosongkan dan menahan semua orang di sekitar pabrik ini. Siapa kau sebenarnya? Ibu Jones, maaf aku terlambat. Tolong maafkan aku. Bawa Adam dan ayahku ke rumah sakit. Siap. Ryan adalah cucu Ian. Ayah, istirahatlah sebentar. Aku yang urus semuanya. Nancy, sebenarnya siapa dirimu? Kenapa mereka menurutimu dan memanggilmu Ibu Jones? Sederhana, karena aku adalah ketua Jones Group, orang yang memegang seluruh nasibmu di tanganku. Konyol, kau sama sekali tidak memenuhi syarat. Itu bukan urusanmu, itu dibuktikan dengan kekuasaan. Aku dengar seseorang membayar mahal kepada sekretaris Ford untuk mengunjungi perusahaanku dan memohon padaku untuk membatalkan penarikan investasi. Namun kau bahkan tidak bisa mengenaliku yang berdiri tepat di depanmu hari ini. Ini tidak mungkin nyata, aku menolak untuk percaya. Bagaimana bisa gadis desa sepertimu menjadi Nona Jones? Berhentilah menipu dirimu sendiri. Seperti katamu, jika aku hanya gadis desa, mengapa grup Jones menarik semua investasi saat aku mengakhiri pertunangan kita? Ini hanya kebetulan, aku tahu. Hanya pecundang yang membodohi diri dengan alasan, tidak ada yang penting sekarang. Kau bisa berbohong, tapi kau sudah melewati batas saat kau menyakiti ayahku. Kau tidak akan keluar dari sini hidup-hidup. Potong tangannya. Menjauh dariku, jangan sentuh aku, berhenti. Menjauh dariku. Hentikan. Kakek. Kakek, kau datang tepat waktu. Perempuan jalang ini membawa preman ke sini untuk membunuhku. Kau harus membelaku, buat dia berlutut dan minta maaf padaku. Kakek, kenapa kau memukulku? Apa kesalahanku? Kau tanya kenapa? Semua kekejaman, sampah tak berperasaan yang kau lakukan. Apa yang kulakukan? Kau tidak tahu. Kau selingkuhin Nancy dan kau menyewa preman untuk menculik Henry dan memukulinya. Apakah kau benar-benar percaya aku tidak akan tahu semua ini? Aku membesarkanmu untuk menjadi pria berhati nurani, berlaku baik pada orang lain, dan membalas setiap kebaikan yang kau terima. Tapi lihatlah dirimu sekarang, berdarah dingin, kejam, dan benar-benar di atas hukum. Kakek, itu tidak benar. Jangan biarkan dia membodohimu. Diam. Aku tidak mau mendengar alasanmu. Berlutut dan minta maaf pada Nancy sekarang juga. Kakek, kamu ingin aku berlutut dan memohon padanya? Dia tidak layak untuk itu. Kamu bajingan. Hei, aku panggil kamu kakek itu karena hormat, jangan keterlaluan. Apa yang baru kamu katakan? Aku bilang berhenti menyuruh-nyuruh aku. Kamu. Biarkan aku perjelas. Aku akan bertemu Nona Jones, dan begitu aku tanda tangan kontrak itu, aku akan menguasai dunia bisnis. Semua orang akan tunduk padaku. Kamu bukan siapa-siapa, kamu tidak punya hak untuk menasehatiku. Dasar anak tak tahu diri. Berani-beraninya kamu melawanku? Itulah yang aku lakukan. Jadi kenapa? Kamu mengatur setiap bagian hidupku. Kamu melarangku bertemu wanita lain dan melawan orang lain, memaksaku untuk rendah hati dan bersyukur. Tapi tahukah kamu apa yang mereka bisikan di belakangku? Mereka panggil aku anjingmu, aib yang memalukan. Kamu bajingan. Semua pelajaran hidup dan bisnis yang kuajarkan padamu itu untuk kebaikanmu sendiri.
Bagaimana bisa kamu melihatnya dengan sesat begini? Berhenti bersikap suci? Di dalam hati kamu tidak pernah menghormatiku. Seandainya keluarga Len punya pewaris lain, posisi penerus tidak akan pernah jatuh padaku. Kamu hanya membesarkanku karena tidak ada pilihan lain. Kamu... Kakek Ian. Ryan, Ian berkorban banyak untukmu, tapi kau memperlakukannya dengan hina. Jadi, bagaimana kalau aku memang seperti itu? Kita hidup di bawah hukum, kau tidak akan berani membunuhku. Kau pikir aku tidak akan? Tidak, aku sudah melihat rencana kecilmu. Semua orang ini adalah aktor bayaran. Aku akui, akting mereka meyakinkan, tapi palsu tetaplah palsu, tidak peduli sebaik apapun peranmu. Aku tidak punya niat untuk membuktikan siapa diriku sebenarnya. Tapi untuk orang sombong sepertimu, menghancurkan semangatmu dan meninggalkanmu dalam keputusasaan total jauh lebih memuaskan daripada hanya melukai tubuhmu. Kau masih menolak percaya identitasku, baik akan kubiarkan kau menyaksikan kebenaran. Noah, telepon sekretaris Ford dan suruh dia datang ke sini sekarang. Siap. Lihat betapa bagusnya aktingmu. Kau bahkan menelepon sekretaris Ford, dia adalah sekretaris Nona Jones. Aku menggunakan semua koneksiku untuk bertemu dengannya. Tidak mungkin kau bisa memanggilnya hanya dengan satu panggilan telepon. Tunggu saja dan lihat apakah dia datang. Baiklah, aku akan menunggu. Ibu Jones, dia akan tiba dalam 10 menit. 10 menit, tipikal orang kampung yang bodoh. Kantor pusat Jones Group, setidaknya 1 jam perjalanan. Dia tidak mungkin sampai di sini dalam 10 menit. Ketika saya memberikan perintah langsung, 10 detik lebih dari cukup untuk dia datang. Baik, nikmati momen terakhirmu untuk menyombongkan diri. Tersisa 2 menit dari 10 menit waktumu. Karena pertimbangan atas ikatan masa kecil kita, aku akan memberimu 1 kesempatan terakhir. Berlututlah sebelum dia tiba. Atau, aku pastikan kau bahkan tidak bisa beristirahat dengan tenang sebagai hantu. Kau bajingan. Dasar tua, diam! Kau. Ryan? Aku sungguh kasihan padamu. Kau lebih bodoh dari yang pernah kubayangkan. Berhenti bicara omong kosong. Tersisa 5 detik dari 10 menitmu. Mari kita lihat berapa lama kau bisa mempertahankan sandiwara ini. 5, 4, 3, 2, 1. Seperti yang kukatakan, waktunya habis. Di mana sekretaris Ford? Tidak perlu terburu-buru, stafku tidak pernah terlambat. Dia hanya menunggu kau selesai omongan sombongmu dan mempermalukan dirimu sepenuhnya. Begitu? Lalu di mana dia? Biarkan aku membantumu. 3, 2, 1. Siapa yang berani menyentuh Ibu Jones? Siapa yang berani menyentuh Bu Jones? Sekretaris Ford, ada apa? Ada perintah untukku? Pergi! Pak, kenapa Anda memukul saya? Karena kamu buta siapa yang ada di hadapanmu. Sudah kuperingatkan jangan pernah melawan Bu Jones. Tapi kamu tidak hanya menghinanya, tapi juga melakukan kekerasan padanya. Kamu sendiri yang memicu ini. Maaf saya terlambat, Bu Jones. Maafkan saya. Apa? Ternyata dia... Kamu pikir siapa lagi yang saya layani? Ini tidak mungkin benar. Bagaimana mungkin dia Bu Jones? Bu Jones, saya tidak ikut menghina Anda. Itu perbuatan ceroboh Ryan, dia bertindak sendiri. Saya tidak tahu dia akan begini pada Anda. Tolong selidiki kebenarannya. Namun saya tahu Anda mengambil tindakan sendiri tanpa izin, merencanakan pertemuan dengannya besok, dan menyuap kontak agar mendukungnya, berharap mengubah pikiran saya tentang menarik investasi saya. Tidak, Nona Jones. Itu adalah kesalahpahaman. Saya hanya setuju untuk bertemu Anda atas namanya. Saya tidak pernah membayangkan dia akan menyakiti Anda. Saya akan membuatnya berlutut dan meminta maaf kepada Anda sekarang. Apa yang Anda tunggu? Berlutut dan minta maaf kepada Nona Jones. Ini tidak mungkin. Dia hanya seorang gadis desa. Bagaimana mungkin dia menjadi Nona Jones? Anda salah. Jika Anda bertekad menghancurkan diri sendiri, jangan seret saya bersama Anda. Minta maaf kepada Nona Jones sekarang. Jika dia marah besar, seluruh keluarga Len akan hancur bersama Anda. Pengawal. Tidak, saya menolak percaya ini. Menjauh dari saya. Lepaskan saya, jangan sentuh saya.
Tadi Anda mengaku saya tidak punya kuasa atas nasib Anda, dan sekarang... Nancy, aku pewaris Land Group. Sentuh aku sedikit saja dan kau akan menyesal. Sepertinya kau minta mati. Ryan, kau bisa saja naik ke puncak, tapi kau memilih menyeret dirimu langsung ke neraka. Kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Lemparkan tubuhnya ke anjing-anjing liar. Tidak, jangan bunuh aku. Nancy, aku tahu aku salah. Tadi aku tidak bisa berpikir jernih. Pikirkan tentang tahun-tahun kasih sayang kita. Tolong ampuni aku kali ini saja. Ampuni kau? Kau pikir kau pantas? Ya, tentu saja. Aku benar-benar mengakui kesalahanku. Aku mohon padamu, beri aku satu kesempatan terakhir. Cukup. Seret dia pergi. Jangan bunuh aku, kakek, tolong aku. Aku sudah sadar akan kesalahanku, tolong selamatkan aku. Kakek, aku satu-satunya pewaris keluarga Len. Kakek, tolong katakan sesuatu, tolong bantu aku. Kau tidak bisa membiarkan mereka membunuhku, kakek. Nancy, anak nakal ini telah melakukan banyak dosa, pantaskah dia mati? Tapi dia tetap darah daging kita. Bisakah kau ampuni dia? Demi menghormatiku? Ya, tolong ampuni aku. Aku tidak akan pernah melanggar lagi. Kakek Ian? Ryan terlalu keras kepala. Hari ini dia tidak hanya menculik ayahku, tapi juga bicara kasar dan tidak menghormatimu. Dia hanya akan membawa bencana lebih besar nanti. Aku jamin dia tidak akan jadi bencana. Mulai hari ini, aku mengumumkan kepada semua orang di Jecheng, aku memutuskan semua hubungan dengan Ryan. Mulai saat ini, dia tidak lagi bagian dari keluarga Len. Apa? Karena kakek Ian sudah memohon untuknya, dan ayahku bilang lepaskan dia. Aku ampuni nyawanya untuk hari ini. Tapi dia berani menyakiti ayahku dan tidak menghormati yang lebih tua, dia harus membayar harga yang menyakitkan hari ini, potong tangannya dan butakan dia. Sehingga dia tidak akan pernah bisa menyakiti siapapun lagi. Nancy, jangan lakukan ini. Bawa dia pergi. Siap. Ya, tolong. Kakek Ian. Ayo. Tahan dia. Dosa besar. Bagaimana semuanya bisa menjadi seburuk ini? Bu Jones, apa yang harus kita lakukan dengan Ryan? Tugaskan saja beberapa orang untuk mengawasinya. Entah dia hidup atau mati, itu tergantung pada karmanya sendiri. Siap. Pergi ke rumah sakit. Kamu mau balas dendam? Dokter, bagaimana kondisi ayahku? Pasien mengalami memar jaringan lunak yang luas, 3 tulang rusuk retak, ditambah luka kecil di limpa. Kami sudah selesai perawatan darurat, dia stabil untuk saat ini. Syukurlah, boleh saya masuk dan menemuinya sekarang? Ya, tapi jangan terlalu lama. Obat biusnya belum sepenuhnya hilang, dia mungkin belum sadar. Baik. Ayah. Mau? Semua penderitaan ini salahku. Kau menyelamatkanku bertahun-tahun lalu dan membesarkanku sebagai putrimu. Aku selalu berjanji begitu sukses, akan kuberi hidup terbaik untukmu. Lihat semua yang kau alami. Karena aku. Tolong cepat sembuh. Setelah pulih, akan kubawa kau jauh dari sini. Kita akan pindah ke tempat yang tidak ada yang kenal kita. Akan kuajak kau jalan-jalan melewati gunung dan sungai. Lakukan apapun yang kau mau. Nancy, pramuka, kita punya info baru. Ryan dibawa pergi oleh Leo Evans tadi. Leo Evans? Ya, aku juga menemukan dia dalang di balik para penculik. Saat kau terlibat dengan Ryan, Leo diam-diam memerintahkan pembunuhan di sana-sini. Jika itu benar, mereka akan bersatu untuk mengejarku. Awasi mereka dengan ketat. Beritahu aku jika ada perubahan. Dimengerti. Ryan, aku sudah memberimu kesempatan. Kuharap kau bisa memenuhi harapan kakek Ian. Tuan, minumlah air dan istirahatlah. Apakah Ryan masih hidup? Tuan Ryan masih hidup, tapi dia terluka parah. Hidupnya pada dasarnya sudah berakhir sekarang.
Aduh, dosa sekali. Aku membesarkannya sejak dia masih kecil. Aku tidak pernah membayangkan. Dia akan menjadi preman seperti itu. Bagaimana aku bisa menunjukkan wajahku kepada siapapun sekarang? Tuan baru saja pingsan, tolong aku. Apa yang terjadi? Tuan terus saja berbicara tidak jelas tentang Tuan muda, sambil menggenggam foto dan menangis tanpa henti. Dia terus berkata, dia gagal mendidiknya dengan benar dan menyakiti kamu dan Henry, lalu dia pingsan. Bagaimana ini bisa terjadi? Di mana anggota keluarga Len yang lain? Mereka semua sedang berpesta di suatu tempat. Mereka tidak peduli sama sekali dengan Tuan. Bajingan. Pasien tidak punya banyak waktu lagi. Siapa di antara kalian yang Nancy? Dia ingin bertemu dengannya. Aku. Cepat masuk. Kakek Ian, aku di sini. Kamu bisa memberitahuku apapun yang kamu mau. Nancy, anak baik. Maafkan aku. Aku berharap kau menikah dengan Ryan dan hidup dengan tenang. Aku tak pernah menyangka aku akan menghancurkan segalanya bagimu. Dan hampir membuat Henry terbunuh juga. Kakek Ian, jangan bicara seperti itu. Simpan tenagamu dan cobalah bertahan. Setelah kau selamat, kita... Sudah terlambat. Aku tahu aku sekarat. Jika aku tidak mengatakannya sekarang, aku tak akan punya kesempatan lagi. Tuan, jangan tinggalkan kami. Sahabat lamaku, kau telah mendampingiku selama puluhan tahun. Terima kasih atas kerja kerasmu. Merupakan kehormatan saya, Pak. Ada brankas logam di nakas. Kode kuncinya adalah tanggal lahir Nancy. Semuanya ada di dalam sertifikat properti untuk semua asetku, saham perusahaan, plus semua tabungan pribadiku. Kakek Ian, apa yang kau bicarakan? Semuanya milikmu sekarang. Aku tidak bisa menerima ini. Ini milik keluarga Lance. Apa yang tersisa dari keluarga Lance, Ryan adalah aib bagi seluruh keluarga ini. Dia telah menjalankan perusahaan hingga hancur. Ini satu-satunya aset yang berhasil aku pertahankan. Ryan tidak layak memilikinya. Jangan kesal. Semua ini adalah milikmu setelah semua yang telah kau lalui. Aku tahu kau tidak membutuhkannya sekarang. Tapi ini yang ingin aku tinggalkan untukmu. Kau bisa menggunakannya untuk merawat Henry, membelanjakannya untuk apapun yang kau suka, atau bahkan membuangnya jika kau mau. Jauh lebih baik daripada membiarkan anak-anak nakal keluarga Len itu mendapatkannya. Nancy, ambillah ini. Ini adalah surat wasiat terakhirku. Dan kalian semua di sini sebagai saksi. Tuan, aku telah merenungkan semuanya. Nancy, aku punya satu permintaan terakhir yang ingin aku minta padamu. Apa itu? Ryan itu jahat, tapi dia masih cucuku. Jika dia benar-benar bisa mengubah hidupnya, tolong ampuni dia. Jika dia terus membuat masalah, kau bisa menangani cucu yang tidak tahu terima kasih ini untukku. Lakukan apapun yang harus kau lakukan. Baik, aku berjanji. Tuan. Kakek Ian. Henti jantung, ambil defibrilator, cepat. Kakek Ian, aku ingat setiap permintaan yang kau sampaikan. Dan aku akan menjaga warisan itu. Selama Ryan tidak mencari mati, aku tidak akan menyentuhnya. Beristirahatlah dengan tenang, Kakek Ian. Tuan. Aku akan mengurus pemakaman Kakek Ian. Nona Jones. Tuan meninggal karena marah. Aku tahu, jangan khawatir. Aku akan memastikan dia mendapat perpisahan yang layak. Nona Jones, kamu harus berhati-hati dengan Nyonya dan Nona muda. Begitu mereka tahu kamu mewarisi semuanya, mereka tidak akan tinggal diam. Kita lihat saja apakah mereka sanggup merampasnya dariku. Surat wasiat ini milik Ian Len, tertanggal 10 Maret 2026. Apa?
Ayah mewariskan seluruh land group dan setiap harta kekayaannya padanya, dan si bisu itu, sementara kita hanya dapat tunjangan bulanan 10.000 yuan dari dana keluarga. Pembagian ini sudah tertulis jelas dalam surat wasiat resmi Tuan. Aku tidak terima. Aku juga. Kami keluarga terdekatnya. Bagaimana bisa dia memberikan semua aset kepada 2 orang asing? Ada yang tidak beres. Nyonya Nona muda, dokter dan perawat semuanya ada di sana sebagai saksi ketika Tuan mengucapkan keinginan terakhirnya. Siapa tahu kau menyuap mereka untuk berbohong. Tepat, bahkan jika dia marah pada kita, dia tidak akan pernah meninggalkan kita sepeser pun. Bagaimana dengan Ryan? Dia seharusnya menjadi satu-satunya pewaris grup Land. Ayah memanjakan Ryan sepanjang hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak meninggalkan apapun untuk Ryan? Benar, Harold, kau telah melayani keluarga ini selama puluhan tahun. Mengingat betapa ayah mencintai Ryan, tidak mungkin dia tidak meninggalkan apapun untuknya. Ada yang salah di sini. Ini semua ulahnya. Dia pasti memanipulasi kakek untuk menulis ulang wasiatnya. Sudah selesai? Ya, terus kenapa? Kau bahkan bukan bagian dari keluarga kami. Apa hakmu untuk merampas aset keluarga Land? Karena kakek Ian memegang tanganku saat napas terakhirnya dan menyerahkan wasiat itu sendiri kepadaku. Jika kau tidak percaya pada dokumen yang dibacakan Harold, lihatlah, wasiat ini ditulis seluruhnya dalam tulisan tangan kakek Ian sendiri. Setiap kata tertulis jelas hitam di atas putih. Jika kau masih menolak percaya padaku, silakan diverifikasi oleh profesional. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini pasti tidak nyata. Dan satu hal lagi, Ryan secara resmi diusir dari lahan. Pengumuman ini akan dipublikasikan di seluruh Jeceng kapan saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Ini semua salahmu. Kamu pasti melakukan sesuatu untuk memanipulasi kakek. Apa kamu merayunya? Apa kamu memanipulasi kakek untuk mengubah surat wasiatnya dengan tipu daya? Berani-beraninya kamu memukulku? Kamu boleh memarahiku, tapi kakek Ian belum dingin di kuburnya. Berani-beraninya kamu menghinanya. Sekarang, aku akan mengajarimu karena mulutmu yang sembrono. Lupa, dia memukulku. Aku punya 3 pengumuman yang harus disampaikan. Pertama, kakek Ian meninggalkan semua warisannya untukku, jadi secara hukum itu milikku. Siapapun yang membantah ini bisa mengurusnya dengan pengacara, tapi jangan cari masalah yang tidak bisa kamu menangkan. Kedua, Ryan tidak ada hubungannya dengan tanah. Jika aku mendengar ada yang menyebut namanya atau membelanya mulai sekarang, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Ketiga, pemakaman kakek Ian akan diadakan dalam 3 hari. Kalian semua harus hadir. Apakah aku sudah jelas? Harold, ayo pergi. Dasar kampungan, apa yang membuatmu begitu sombong? Tunggu sampai Ryan kembali, dia akan menempatkanmu di tempatmu dengan cepat. Betul. Tuan Evans, kami mendapat informasinya. Ian Land meninggal malam ini. Warisan semuanya diberikan kepada Nancy Jones. Oh, dia tidak meninggalkan 1 sen pun untuk cucunya? Bukan hanya cucunya, setiap anggota keluarga Land lainnya hanya mendapat tunjangan bulanan sebesar 10.000 yuan dari dana keluarga. Keluarga Land kacau balau karena ini. Tapi Nancy Jones menghentikannya hanya dengan beberapa kata tajam. Aku meremehkan perempuan jalang itu. Kabar dari keluarga Land, pemakaman Ian akan diadakan dalam 3 hari. Dalam 3 hari, menarik. Begitu Ryan sadar, dia akan marah besar begitu mendengar berita ini. Tuan Evans, Nancy membunuh seluruh keluargamu, dan sekarang dia membuat Ryan lumpuh juga. Kita akan bekerja sama di pemakaman dalam 3 hari, dan membuatnya membayar semua yang telah dia lakukan. Aku tidak akan pernah memaafkan Nancy Jones. Karena memusnahkan keluargaku. Siapkan semua rencana kita sekarang. Di pemakaman itu dalam 3 hari, aku tidak hanya akan membuatnya membayar. Aku ingin dia mati. Tidak peduli seberapa berpengaruh dia hanya seorang pengusaha. Dia bukan tandingan bagi kelompok kita. Mengerti, akan saya lakukan segera.
tidur yang nyenyak. Saat kamu bangun, kita akan balas dendam. Nancy, dalam 3 hari, aku akan menghancurkan namamu sepenuhnya. Mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Ryan masih hilang. Apakah mereka akan merepotkanmu? Ayah, jangan khawatir. Kami akan baik-baik saja. Setelah pemakaman Ian, kami akan pergi. Baik. Ibu, ayah, lihat. Perempuan jalang dan pria bisu itu mendapatkan semua warisan dari kakek. Bikin merinding. Mereka terlihat sangat bahagia tepat di ruang duka. Jika kamu mewarisi kekayaan sebanyak itu dari ayah, kamu pasti akan tersenyum lebih lebar dari mereka. Kamu tahu itu, Tuan Len meninggalkan semua hartanya untuk wanita itu. Tunggu, tidak ada satupun dari keluarga Len mendapatkan 1 sen pun? Kata rumor, anggota keluarga lainnya hanya mendapat pembayaran bulanan yang kecil dari dana keluarga. Cucunya sendiri tidak menerima 1 sen pun. Aku bahkan tak bisa bayangkan trik apa yang dia lakukan untuk mendapatkan semua uang itu. Siapa yang tahu, dia sangat licik untuk seusianya yang masih muda. Nona Jones, istirahatlah sebentar. Kamu berdiri terus sejak pagi. Aku baik-baik saja. Aku ingin tetap di sini dan mengantarkan kakek Ian dengan layak. Apa? Kakek pergi dan dia mewariskan semuanya ke wanita itu? Lihat sendiri. Orang tua itu tidak meninggalkan aku satupun harapan. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Pertama, gunakan statusmu di pemakamannya, di depan semua VIP bisnis di sana. Balikan opini publik melawan Nancy dan hancurkan reputasinya. Setelah itu, aku akan menyerang. Aku akan membuatnya merasakan sakit yang kurasakan sebelum ia menghembuskan napas terakhir. Kau sangat membencinya. Kenapa tidak kau bunuh saja? Aku sudah mencoba membunuhnya, tapi aku gagal. Bagaimanapun, kita tetap ikuti rencana nanti. Kau sebarkan rumor untuk merebut semuanya kembali. Aku hanya peduli mengambil nyawanya. Oke. Nancy, aku akan membuatmu membayarku kembali dengan bunga berbunga. Ini ruang duka yang didirikan Nancy untuk kakekku? Ya? Kau sudah bawa cukup orang? Tenang, Nancy tidak lebih dari seorang pengusaha kaya, serangga kecil di bawah kaki kita. Baiklah, masuklah. Aku tidak sabar untuk mematikannya untuk selamanya. Nancy, kali ini kau akan membayar atas apa yang kau lakukan pada ayah dan saudaraku. Nancy, Leo dan Ryan ada di sini. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kamu mendapatkan semuanya yang saya suruh siapkan? Sudah siap semua. Awalnya aku berencana untuk membiarkan mereka demi menghormati kakek Ian. Tapi jika mereka terus berjalan menuju kematian mereka sendiri, mereka yang memulainya sendiri. Mulai. Semuanya, hari ini seharusnya hari yang khidmat bagi Tuan Len, tapi para bajingan ini datang ke sini untuk merusak semuanya. Oleh karena itu, berbicara atas nama Nona Jones, kepala baru keluarga Len, saya mengumumkan bahwa pemakaman resmi selesai. Semuanya, silakan keluar dari sini dengan tenang. Nancy, apa yang kamu lakukan? Ini pemakaman kakek. Kamu tidak bisa seenaknya menghentikannya seperti ini. Apakah kamu punya rasa hormat sama sekali padanya? Tepat sekali. Ayah meninggalkan seluruh hartanya padamu dan ayahmu. Apakah kau akan merampas darinya penguburan yang layak seperti ini? Nancy tidak akan melakukan hal seperti ini. Pasti ada alasan yang baik. Berhenti memberi isyarat bisu. Siapa yang tahu rencana apa yang sedang kau rencanakan? Diam, kamu punya 10 detik untuk keluar dari sini, atau kau akan menghadapi konsekuensinya. Jangan pergi semuanya. Ini hanya tipuan murahan yang dia lakukan untuk menipu kita semua. Aku ingin melihat apa yang wanita yang menipu harta kakek mampu lakukan. Jadi kau menolak pergi? Baiklah, jangan bilang aku tidak memperingatkanmu. Peringatkan mereka tentang apa? Seberapa kejam dirimu sebenarnya? Ryan, tanganmu. Ryan, apa yang terjadi? Bagaimana kau bisa terluka separah ini? Kamu harus bertanya pada Nona Jones di sini tentang itu. Nona Jones, kenapa Ryan memanggilnya begitu? Apakah gadis kecil dari kota ini adalah kepala Jones Group? Benar, dia presiden Jones Group. Selama ini dia hanya berpura-pura kembali untuk melanjutkan pertunangan kita. Tapi kenyataannya, dia datang hanya untuk merebut semua kekayaan keluarga Len untuk dirinya sendiri. Dia merencanakan untuk menjebakku untuk mendapatkan kepercayaan kakek dan meyakinkan dia untuk memutuskan hubungan denganku. Dia bahkan memanipulasinya untuk menulis ulang wasiatnya dan mencuri semua asetnya. Di atas segalanya, dialah orangnya yang mendorong kakek sampai mati.
Saya bisa membuktikan setiap kata itu. Wanita ini benar-benar berdarah dingin. Dia membunuh ayah dan saudaraku hanya 7 hari yang lalu. Ayahmu pantas mendapatkannya dan kakakmu lebih pantas lagi. Aku menyingkirkan mereka untuk membersihkan dunia dari 2 monster. Itu omong kosong. Ayahku adalah kepala desa, dan kakakku adalah orang baik. Kau membantai orang tak bersalah, dan kau membuat alasan. Tepat sekali, dia kejam. Jangan tertipu dengan penampilannya yang lembut. Dia tidak ragu memusnahkan keluarga Evans dan dia akan menghabisi keluargamu selanjutnya. Kau hanya mengalihkan semua kesalahan padaku. Kau terus memanggilku pembunuh sementara kau berpura-pura menjadi orang suci. Kalau begitu, bersumpahlah di depan semua orang ini bahwa kau tidak pernah melakukan satupun hal curang dalam hidupmu. Baik. Kau membunuh seluruh keluargaku, dan aku tidak punya apa-apa lagi untuk ditakuti. Baiklah, biarkan semua orang di sini melihat seperti apa orang baik mereka sebenarnya. Leo Evans, apakah kau mengenali orang-orang ini? Aku mengenalnya dengan baik. Aku bahkan pernah menggendongnya saat dia masih kecil. Leo, sebagai kepala desa, ayahmu mencuri 60 hektar tanahku. Kapan dia akan mengembalikannya? Kakakmu Kyle memperkosa putriku, dia menjadi gila karenanya. Bagaimana kau akan memperbaiki ini? Jangan bicara omong kosong. Apa mungkin ayah dan kakakku pernah melakukan hal seperti itu? Bagaimana kau bisa menyangkalnya? Semua bukti dari kasus putriku masih terkunci di kantor polisi. Apa kau ingin aku mengeluarkannya untuk dilihat semua orang? Kau benar-benar tidak punya malu. Apa kau lupa kalau kau sudah bertahun-tahun di luar kota dan kakakmu Kyle? Jika dia tidak mencoba membunuh Henry, Nancy tidak akan pernah menyakitinya. Setiap anggota keluargamu pantas mendapatkan ini. Wah, jadi itu cerita lengkapnya. Mereka menyebut Nona Jones pembunuh, tapi dia penjahat sebenarnya. Tepat sekali. Meskipun keluarga Leo melakukan kesalahan, dia tidak berhak mengambil keadilan dengan tangannya sendiri. Tapi dengan melakukan itu, dia tidak lebih baik dari pembunuh. Oh, saat kau menculik ayahku dan menyewa pembunuh bayaran untuk membunuhku, kenapa tidak ada yang menyebut itu kekerasan main hakim sendiri ilegal? Apa kau lupa apa yang mendorong kakek Ian ke liang kubur? Apa kau ingin aku membawa orang yang menculik ayahku ke sini untuk bersaksi melawanmu? Hentikan omong kosongmu. Aku datang ke sini hari ini untuk balas dendam. Kau pikir kau bisa menghentikanku? Kau punya 2 pilihan. Serahkan warisanmu dengan sukarela atau kehilangan nyawamu di sini. Kehilangan nyawaku? Kau pikir kau bisa melakukannya? Tentu saja bisa. Tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau hanya seorang pengusaha. Kau pikir kau bisa melawan Sirius Society? Lari. Sirius Society, ya? Kau cukup berani. Tapi aku penasaran, setelah kau bertemu orang itu nanti, apa kau masih berani bicara padaku seperti itu? Jordan, apa kau baik-baik saja? Leo, kau telah menghancurkanku. Jordan, aku tidak sengaja. Leo, apa kau sungguh percaya kau berada dalam posisi untuk menghukumku? Siapa sebenarnya dirimu? Semua orang hanya tahu aku orang terkaya di Jecheng. Hampir tidak ada yang sadar aku memegang kekuasaan atas dunia bawah tanah dan lingkaran bisnis legal. Aku Ratu Jecheng. Ratu Jecheng? Nancy Jones? Nona Jones? Nona Jones, kau adalah Ratu Jecheng. Kau tidak sepenuhnya bodoh, tapi sudah terlambat. Kau pikir bekerja sama dengan Scarface akan menjatuhkanku? Kau tidak pernah sadar aku telah mengawasi setiap gerakanmu. Aku sengaja membiarkanmu masuk ke sini, agar aku bisa menyelesaikan setiap utang lama, dan baru denganmu sekaligus. Pengawal, seret dia pergi dan lemparkan dia ke hiu. Nona Jones, maaf, aku tidak tahu kau adalah ratu. Tolong ampuni aku. Semua rencana ini ide Ryan. Dia membujukku untuk bekerja sama. Ini sama sekali bukan salahku. Dasar pengecut, mana keberanianmu? Oh, simpan saja. Dasar bajingan penipu. Dan kau membuat kakekmu meninggal lebih awal, lalu kembali untuk memperebutkan harta keluarga. Kau tidak punya tulang punggung dan benar-benar tidak tahu malu. Kurang ajar. Bajingan. Ya, aku tidak bisa mengalahkan Bu Jones, tapi kau hanyalah pecundang. Bu Jones, biarkan aku mengajari bocah tak tahu terima kasih ini sebuah pelajaran keras. Aku akan membalaskan dendam untukmu. Ryan, apa yang kau lakukan? Berhenti memukul anakku. Persetan.
Bu Jones belum memberi perintah. Ini bukan urusanmu. Nancy, tolong, aku tidak akan mengulanginya. Tolong lepaskan aku kali ini. Aku ingat aku pernah melepaskanmu sekali. Aku tahu, aku minta maaf. Tolong beri aku kesempatan lagi demi kakek. Asal kau melepaskanku, aku akan lakukan apapun yang kau minta. Sungguh? Ya, Tapi kakek Ian memintaku membunuhmu sebelum dia meninggal. apa? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kakek melakukan itu? Kau pasti berbohong. Apa aku perlu berbohong padamu? Ryan, kakek Ian berkata, aku akan membiarkanmu selama kau tidak membuat masalah. Tapi kau membawa Leo untuk membuat kekacauan di ruang duka dan memfitnah ayahku dan aku di depan banyak orang. Jadi katakan padaku, apa kau benar-benar berpikir kau akan pergi hidup-hidup kali ini? Adam bawa Leo dan Scarface langsung ke kantor polisi. Daftar panjang kejahatan mereka sudah cukup untuk memenjarakan mereka seumur hidup. Sedangkan untuk Ryan, aku akan melumpuhkan kakinya dan satu tangan lagi dan membuangnya dari Jecheng, lalu mengusirnya dari sini selamanya. Siap. Nancy, aku dulu tunanganmu. Tolong ampuni aku kali ini saja. Aku mohon padamu. Nancy, ku mohon. Ayah, tolong aku. Hari ini pemakaman kakek Ian, dan aku tidak mau menumpahkan darah di sini. Karena kau masih darah keluarga Len, berlututlah dan beri penghormatan terakhirmu padanya. Baik. Kakek Ian, aku telah menepati setiap janji yang kuucapkan padamu, tapi aku benar-benar tidak ingin menyimpan warisan ini untuk diriku sendiri. Harta ini ditinggalkan untukku oleh kakek Ian. Di depan setiap orang yang hadir di sini, dengan resmi aku nyatakan, aku akan mendonasikan setiap sen darinya untuk amal. Semua dana akan diberikan kepada orang-orang yang telah mengalami kesulitan seperti yang dialami ayahku. Luar biasa. Nancy, kau membuatku sangat bangga. Pak Jones, dari yang kudengar, Master Len meninggalkan warisan untukmu senilai ratusan juta. Kenapa kamu memilih memberikan semuanya ke badan amal? Kekayaan ini tidak pernah benar-benar milikku. Lagi pula, aku hanya menjalankan wasiat terakhir kakek Ian. Mereka kembali. Nancy, kamu kembali. Kami melihat semuanya di berita. Kamu mengusir para preman kejam itu untuk kami. Kami tidak akan pernah diintimidasi lagi. Saudara-saudara sekalian, kami akan tetap tinggal di desa. Jika ada di antara kalian yang butuh bantuan, datang saja kepada kami kapan saja. Bagus sekali. Ayo kita masuk ke dalam. Ayah, kita tidak akan pernah pergi dari sini lagi. Kita akan menjalani hidup yang damai, bahagia di sini. Hal terbesar yang pernah kulakukan adalah menyelamatkanmu, anakku yang baik. Ayah, aku sangat beruntung memilikimu.